Ya, hadir semua. Ya, bantu tap-tap layar yuk. Ya, ya yang dia tadi siang sudah tahu ya berarti ya. Berarti di benang ungu dia mantul ya. Seharusnya yang dia tadi siang harusnya sudah tahu. Dua skenario yang akan terjadi yaitu apakah di benang di benang ungu atau benang hijau. Ya. Berarti benang ungu mantul terjadi ya. Iya, baru itu kok, baru apa? Nge-share. Jadi itu agak itu. Dibantu tab ya. Ini konfirmasi ya juga untuk apa namanya BTC dominannya curam. Ini bisa terjadi, moga-moga aja ini adalah bisa ke naik dulu semua altcoin ya. Moga-moga gitu ya. Jadi reaksi yang terjadi tadi, isu perangnya cuman gimmick kembali ya teman-teman. Kalau yang tadi siang ngikutin live, mohon ada bang karena sudah pasang sel. Tak pasang sel nopo. Oh iya. Jadi kalau yang kemarin siang, ya tadi siang, itu kalau dia bisa mempertahankan di sini, ini kalau teman-teman masih itu ya, ada pantulannya adalah dua di sini atau di sini dan terjadi ini di sini ya. Harusnya teman-teman yang tadi siang sudah nangkep ini. Berarti memang terjadi pantulan ya seperti ini ya, mempertahankan. Jadi ini pengalamannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau reaksi curam seperti apa yang dicari adalah benangnya di temper 4 jam. Nanti teman-teman akan nemuin itu. Gitu. Yang ada ya, ada harusnya B. Ada seharusnya B-nya itu malah tadi di temper sebenarnya gini. Apa loh ini tembus ini apa? Tidak ada. Time frame satu harinya loh kok SRPI malah sorry ya ada orang tuh sampai ini ada loh ada beda harusnya di sini ini di time frame 1 jam baru kelihatan sih memang kalau ada kelihatannya dari time frame 1 jam memang kalau dari satu apa di 4 jamnya dia tidak dia posisinya di tengah jadi teman-teman tadi masih bingung untuk ada tapi untuk ada di time frame 1 jamnya malah muncul kelihatan untuk mempertahankan golden rasionya itu baru kelihatan tapi kalau yang di 4 jam konfirmasinya kurang begitu jelas jadi kayak ngosor orang pasti ada takutnya adalah dia sampai ke golden ratio di 0,37 yang ditunggu tapi tidak dapat sebenarnya kalau di area ini lagi ada lumayan ini bagus ini dia memiliki potensi untuk bisa naik kembali. Halo Om ya, halo malam Arti ya. Oke semua gitu ya. BTC udah, loh BTC udah tadi. Jadi kalau ada ini kembali ya. Kalau ada OTW-nya tetap planningnya ada tetap golden ratio ya. Planningnya di sini dulu dia. Apakah nanti tembus bisa apa tidak tergantung. Tapi kalau BTC kelihatan sekali ya. Ini kalau yang tadi siang ikut di live sebentar beberapa orang ikut live. Ini kan dijelasin di temper 4 jam itu dia akan bermuara kemana. Ada dua yang harus diperhatikan yaitu benang ungu dan benang golden ratio. Ternyata dia tertahan oleh benang ungu dan mantul kembali. Jadi kalau di temper 4 jam kondisi terjadi koreksi-koreksi seperti itu yang teman-teman pantau di awal itu adalah benangnya aja dulu.
Jadi dia nanti akan bertahannya di sini. Caranya bertahan seperti ini. Gitu. Jadi ini akan pembalian keadaan. Menurut saya sudah pembalian keadaan. Konfirmasinya sangat kuat gitu. Dan ini volumenya cukup besar. Tadi nanti apalagi ini tinggal 5 menit lagi. Kalau 5 menit dia tutupan bloknya juga sudah oke, berarti dia akan maraton naik. Moga-moga aja naik gitu ya. Dan perlu diperhatikan BTC dominan seperti ini ya teman-teman. Perlu diperhatikan ini adalah BTC dominannya kalau terjadi seperti ini. Ini adalah satu tanda-tanda di mana altcoin akan terseret ikut naik gitu ya. Moga-moga aja bisa menembus, besok bisa menembus 21 ribunya BTC. Kalau bisa menembus sampai 22 something itu akan sangat bagus untuk BTC. Dan itu akan menyeret semua altcoin berikutnya. Gitu ya. Tapi kembali lagi jangan FOMO ya teman-teman. Jangan FOMO ya. Calvin takut ya. Saya nambah, saya tidak nambah. Saya cuma memperhatikan mantau-mantau aja. Saya tidak nambah. Karena kan saya kalau nambah kalau dia terjadi koreksi di sini. Kalau di sini kan tidak nambah. Ya yang ada aja di maintenance-nya. Kalau saya tipikalnya maintenance, memaintain yang ada gitu. Terus SRP ya. Kemungkinan resist untuk yang dijangkau kita di 22.900 dulu aja. Kalau di situ aja sudah oke bisa menembus, baru kita bicara soal 25.000. Sedangkan 21.000 dia mantul lagi ke bawah kan BTC-nya. Berarti dia perlu menguji kembali di time frame 1 harinya, itu menguji kembali di area ini dulu. Resist yang terdekat adalah 22.800. Kalau 22.800 bisa sampai ke 23, dia akan menembus area baru ke 25.000. Gitu ya. Setting benangnya MA7, MA25, MA99. Ada imbalance-nya ditutup di 18K. Ya gini, ya dipantau aja. Kalaupun terjadi koreksi seandainya seperti yang dikatakan si Elf itu ya. 18.000, tunggu aja jarinya, enggak masalah. Karena kita tipe long term, enggak masalah. Jadi caranya gimana? Kalau seandainya dia naik lagi terus dia mantul lagi ke bawah pun kita harus take profit margin dulu. Kalau seandainya terjadi di sini, tapi kalau dia sudah nembus ke sini, kemungkinan turun sudah tidak. Karena apa? Dia berganti musim. Kalau bahasa yang lebih mudah itu berganti musim. Ini adalah musim downtrend, di sini adalah musim uptrend. Golden ratio menjadi pembatas dari musim itu. Nah, saat ini itu adalah saat dimana kita menentukan arah marketnya itu mau di fase downtrend apa uptrend. Di sini terjadi pertarungan yang hebat sebetulnya. Kemungkinan bull trapnya bisa 40%, kemungkinan upnya 60%. Karena apa? Posisinya di bawah golden ratio. Kalau mau trap, dia harusnya di atas ini. Dari kemarin sudah di atas ini, seperti ini. Balok-baloknya malah lebih runcing. Kalau di sini itu malah lebih kecenderungannya dia bisa nembus, potensinya nembus lebih banyak. Ya, Twitternya si Elon. Kalau Doge itu gara-gara Elon. Ini tanggal 3 nanti. Ya, kalau bukan tanggal 3, mungkin lebih tepatnya tanggal 1 sama tanggal 2 adalah FOMC. Kalau FOMC menurut perkiraannya adalah 7,5 BPS ya. Jadi menurut saya secara pribadi, ini argumen saya secara pribadi, untuk investor sudut pandangnya melihat 7,5 itu tidak sesuatu yang sangat menakutkan. Karena kemarin kan bukankah sudah terjadi itu.
Jadi tidak ada sesuatu yang sangat menekan kecuali satu, FOMC-nya dia suku bunganya dinaik jadi satu, wah itu berat itu memang satu pukulan telak. Tapi kalau 7,5, menurut saya tetap investor jalan aja, ayo aja sudah. Paling Desember baru 05 gitu kan. Bang, beda MA7 sama MA20 apa? Loh, aku nggak tahu. Ini gini, saya tuh di sini ini MA7, MA25, MA99, sana tanya ini original dari sini. Original, saya tidak rubah apa-apapun. Saya pertama kali ya tip seperti ini orinya. ETA gimana bang? ETA naik, nanti. Ya Doge kalau Elon itu ya masuk aja. Ya memang kekuatannya di Elon lah teman-teman. Doge itu kekuatannya di Elon. Ya kalau Elonnya mantap ya itu. Enggak, saya memang pakainya gini, simple dan sederhana, sebisa saya. Fibonacci, enggak pakai Fibonacci, enggak. Ya ini yang buat saya simple sih, menurut saya dengan seperti ini itu apa? Saya soalnya kan banyak pemula juga ya di room ini. Ya kita membahas yang simple-simple sederhana sifatnya, mungkin lebih lebih bisa dapat gitu le, kemungkinan seperti itu. Tujuannya kan intisarinya pertama room ini dibuka kan kita kepengen bareng-bareng, ayo kita belajar bersama untuk para teman-teman yang mula gitu ya. Kebetulan saya tidak mempelajari tentang Fibonacci, gini ya lebih enak ya. Bang, gimana menentukan resisten support dan paling kuat caranya? Ya. Nah, itu pilihannya dulu. Kalau pilihannya mau pakai time frame-nya, kalau saya pakai time frame-nya tetap 1 hari, jadi pembacaannya lebih mudah. Jadi support resistennya terbaca lebih mudah. Kalau resisten kan di atas gini. Kalau support kan yang di bawah sini. Bisa ini menjadi apa, dari dulunya support bisa menjadi resisten ke depannya bisa. Jadi kalau saya secara pribadi melihat market seperti ini ya tujuannya kalau sudah posisinya nembus seperti ETA seperti ini, kalau dia maraton dia akan menuju ke resist yang berikutnya. Karena sifatnya dari balok ini akan menuju kepada resist 1 ke resist kedua tembus lagi resist ketiga, seperti itu sifatnya. Jadi kalau dia tidak kuat mantul nanti balik lagi gitu. Kalau ini kemungkinannya bisa, potensinya kalau dia bisa maraton dia akan membentuk antara wave 1 di sini atau wave 1 di sini, kita belum tahu. Atau wave 2-nya akan, kalau di sini kemungkinan wave 2-nya akan di sini, wave 3-nya kemungkinan akan di support atasnya. Kalau terjadinya seperti ini, kemungkinannya akan seperti ini. Bisa di sini atau mungkin ini lebih pendek di sini. Tergantung wave-nya ini, pola wave-nya dia akan membentuknya seperti apa. Lah kita harus ikutin ini. Nanti di teori wave Elliott-nya
membentuk pola adalah wave 1, wave 2 sampai wave 5 gitu. Gambarannya aja kurang lebih seperti ini. Jadi tujuannya kemana? Tujuannya dari resisten ke resisten gini. Biasanya seperti ini pola yang akan terjadi adalah teori wave Elliott 1 sampai 5. Polanya akan seperti itu. Semarang hujan? Tidak. Ya, kalau 7,5 enggak pengaruh. Kemarin kan bukannya sudah 7,5 juga. Market hijau juga. Sudah 3 kali kita 7,5 dan market hijau. Jadi reaksi dari market sudah terbaca bahwa apa investor sendiri tidak peduli dengan 7,5 itu. Hayo aja. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang Hadir dari Bahrain ya. Gitu ya. Untuk ETH oke sekali, prospek lebihan. Jadi yang kita takuti di temper 4 jam dia akan belok di bawah ternyata tidak terjadi ya. Kalau belok ke bawah ya saya beli lagi. Kalau untuk ada targetnya untuk sementara ini di temper 1 hari polanya karena di sini kan sudah toyib. Toyibnya di sini, toyib itu akan ke golden ratio. Golden ratio di mana 0,38. Bener atau? Oke salah ya. Durung di itu refresh. Lawang ini 0,39 mungkin. Sebentar. OTW-nya akan ke 0,48 untuk ada. Makasih Bang Coki. Bang Rocky itu ada itu akan ke 48 0,48 OTW-nya. Jadi mungkin kalau tipe up-nya nanti cari aja di golden ratio paling lebih sedikit lagi menurun. Biasanya kalau yang tipe up tidak sampai nyentuh di golden ratio karena dia kan lebih turun. Biasanya gitu. Iya BNB dari kemarin tuh sebenarnya kalau tapi ya memang tidak bisa dipungkiri tadi pasti orang juga lagi waspada. Satu berita isu perang karena apa Rusia ngeluncurin itu apa uji coba nuklirnya CIMB itu antar benua itu isunya kenceng 2 hari ini kenceng langsung tereksposnya tadi malam makanya bereaksi gitu ya. Jadi reaksi tadi itu gara-gara orang melihat ini kencang lagi di isu perang karena ada latihan perang. Orang lebih cenderung defensif, investor cenderung apa bereaksi untuk lepas barang karena kalau terjadi chaos minimal peletihan kecil aja sudah berakibat fatal untuk market. Itu menurut saya karena reaksi itu tadi penurunan koreksi itu. Kalau untuk BNB dari kemarin sebenarnya yang sudah beli di sini ini adalah ruang untuk pembelian. Jadi kalau untuk BNB, jadi kalau sudah fasenya di sini membentuk pola ini, saya akan belinya di bawah ini di golden ratio karena ruang pantul yang kalau terlambat di sini saya belinya di sini. Biasanya ngosor-ngosor sedikit asal ada benang-benang seperti ini. Yang terpenting yang perlu teman-teman lihat adalah golden ratio-nya ya teman-teman. Jadi benang golden ratio ini adalah nyawa dari semua benang. Benang golden ratio ini MA99 yang emas ini ya. Jadi dia mau kemana? Jadi teman-teman perhatikan untuk sering untuk melihat dari jarak yang sangat jauh. Jadi teman-teman akan bisa melihat bahwa marketnya itu tidak turun. Dia marketnya sedang naik. Jadi teman-teman kalau mau lihat market ini turun apa naik, ini adalah panduan yang sangat simpel, yaitu benangnya ini. Ini kuncinya di situ. Arahnya mau kemana? Kalau dia mau turun, dia akan belok turun dari sini ke sini, gitu. Tapi kalau dia sudah seperti ini, ya potensinya naik. Sekalipun dia membentur dinding ini pun sampai bocor beberapa kali seperti itu, dia tetap akan naik karena benang ini sifatnya tidak mudah untuk dibelokkan.
Itu dasar saya melihat market. Kalau dirasa cukup TP aja, tapi kalau profit kecil hold dulu ya, itu salah satu langkah yang baik gitu ya. Benang apa itu? Ini benangnya MA99. Yang ini. Ini Golden Nation MA99. Pakainya MA99. Kalau ini jadi tatanannya adalah yang hijau itu kita pakai MA7, yang apa ungu itu kita pakai MA25, yang Golden Ratio ini kita pakai MA99. Gitu ya. Saya tak kencing dulu sama ngambil minum ya, lupa ngambil minum. Ya, bentar ya, teman-teman, ngambil minum ya. Ada Mas Iwan. Ada bagus kok. Barusan di itu ETH gila. Pelepasan ETH gila nih. Ya, ETH apa? Langsung tepat ya naik. Kalau saya pakainya ini untuk setting scalping, saya pakainya ini simpel seperti ini. Jadi memang saya ndak, kalau sudah pakai ini patokannya toyib aja, balok bawahnya pembelian toyib, paling bawah di temprem 1 hari. Setelah itu take profitmu baru dibuat scalping untuk temprem 4 jam dengan jual beli di atas toyibnya dilihat. Terus kalau pembelian kembali, kalau sudah posisinya, kalau di 4 jam sebentar nanti tak jelasin ya. Kalau untuk ETH ini itu ya prospek ya, ETH prospek ini pembelian keadaan mantap. Moga-moga terus ya, mau naik terus ya, moga-moga aja kuat terus ya teman-teman. Ini apa ya, ada ETH NIR ya. Mas izin screenshot ya, boleh? Yang apa nih? Boleh dah, tidak apa-apa, screenshot aja. Target TP ETH Bank ini kalau buat short term atau buat jangka pendek apa jangka panjang? Kalau untuk saya secara pribadi, ini targetnya terdekat untuk ETH itu akan di area 1.800 sampai 2.000. Dia akan membentuk wave satunya soalnya. Ini wave satunya mau kemana? Pertanyaannya kan wave satunya
dia mau ke sini atau ke sini. Apakah dia akan ke sini atau bablas ke sini. Ini satunya yang kita sedang tunggu. Apakah di resist ini atau di resist ini. Kalau di sini kayaknya juga terlalu kependekan. Kemungkinan saya melihat di 2000 ya. Kemungkinan loh ya, ETH targetnya di 2000 ya. Saya tidak main futur sama sekali, saya spot murni. Keduanya itu apa? Saya apa tuh? Pertanyaannya. Reza tanyanya apa ya? Keduanya bang. SRP om. Yang miss diulangin lagi ya teman-teman. Saya kadang tidak melihat ke itu ya potensinya 1800 sampai 2000. Iya kalau Doge kalau sudah si Elon itu pasti pam. Kalau makanya kekuatan si Doge itu dari Elon gitu ya. Kalau untuk SRP lah ini bisa mempertahankan nih. Walaupun gimana ya, ini sulit sebenarnya. SRP ini posisi di tengah seperti ini sulit. Yang sudah punya di sini ya tidak usah dijual kalau menurut saya gitu. Tapi kalaupun saya masuk ya konsekuensinya gini untuk SRP. Konsekuensinya kalau masuk saat ini teman-teman harus bisa untuk membeli ketika nanti dia umpamanya terjadi koreksi lagi di sini. Sebenarnya kan sudah tidak terlalu jauh. Karena lihat di polanya dia tidak pola jatuh. Polanya adalah dia tetap mempertahankan tapi nanti menurut saya dia akan tetap ujungnya akan ke golden ratio. Cuman dia mempertahankan nilainya. Kalau dilihat secara ini saya lebih cenderung melihat SRP itu akan seperti ini ternyata. Kemungkinannya besar loh ya. Dia tetap akan ke golden ratio tapi nanti fasenya itu cuman sideways sambil dia nanti bernapas sampai golden ratio dulu. Karena kalau melihat sudah di tengah seperti ini, dia mungkin akan pola ini yang akan terjadi untuk SRP menurut saya. Walaupun mungkin tidak ada terjadi koreksi. Tapi cuman sideways untuk sampai di titik golden ratio baru dia mendapat satu kokangan untuk mantul kembali. Karena karakteristik dari SRP seperti itu. Nih, daya pantulnya di sini nanti momentum terbaiknya kalau sudah sampai ini titik level. FOMO-nya ada di ketika sudah benturan beberapa kali baru shot ke atas ya. Gitu ya SRP ya. Kalau Shiba kekuatan Elon tidak ya bang, bukan. Shiba kekuatannya adalah holdernya sama project-projectnya. Ya sama-sama Rudi, Bang Rudi ya. Nir, oh iya iya. Kalau yang belum itu ndak usah itu ya, ndak usah takut pasti dijawab. Tapi tolong dibantu untuk mengulang aja. Kadang mungkin kelepasan ya atau kelupaan gitu ya. Ya maklum lah ya. Yang tanya kan banyak gitu ya. Nir artinya itu dekat di hati. Jadi kalau nir itu toyibnya di sini ya, ini kelihatan ya sekali ya, ini gantung walaupun nempelnya tipis ini gantung. Jadi kalau nir ini kalau melihat kan di hijau ini dia nanti ini kan di sini sempat tidak kuat. Jadi kita perlu membuktikan nir itu bisa loncat dulu dari ini. Benangnya ungu ini akan bisa mengganggu kalau dia tidak kuat. Tapi kalau lihat potensinya seperti ini sudah lebar-lebar, terus di sini adalah toyibnya, itu seharusnya dia akan targetnya itu akan ke golden ratio. Sifatnya dari toyib itu seperti itu. Apalagi sudah posisinya sejajar seperti ini lebar-lebar. Balok toyibnya sudah muncul,
Balok toyib itu apa? Balok toyib itu adalah dari 3 benang yang sudah lebar-lebar, dia balok, satu balok itu loncat dari benang itu. Sebenarnya ini berproses dari merah dulu yang sangat panjang, akhirnya balik arah jadi hijau. Ketika hijau ini potensinya untuk naik ke sini sangat besar. Jadi nir ini akan OTW kemana? Ke 737 sekitaran gitu ya, area yang akan dituju untuk nir. Dalam waktu kapan ya? Kemungkinan bisa November, bisa gitu ya untuk nir. Prospek asal proyeknya bagus ya. Saya tidak membahas proyek, jadi proyek nanti teman-teman sendiri yang mengikuti proyek itu gitu ya. Saya secara pribadi tidak begitu tahu tentang nir. Solana ya, siap, Solana ya. Euro USD bang, USD ki apa? Masa ana? Euro USD bukannya itu ya? Forex ya? Bukan. Ini bagus ini Solana ya. Ini toyibnya di sini. Ini ruang amannya dia di sini. Kalau teman-teman sudah beli di sini jangan dijual. Ini adalah harga the best-nya ya. Untuk harga grosirnya Solana untuk saat ini adalah di 27.000. Jadi ini the best-nya, jangan dijual. Modalnya jangan dijual. Seandainya modalnya dijual itu gini. Seandainya teman-teman punya barang $1.000 di sini ya, save aja, karena ini untuk teman-teman dapat di area seperti kondisinya adalah 3 benang yang sudah sejajar dan baloknya meloncat sempurna, yaitu toyib. Dan sedangkan kalau kita lebarkan, kalau kita jauhkan seperti ini, bukankah saat ini adalah fase di mana fasenya dari downtrend menuju proses dia akan papak menuju uptrend. Ini fase yang terjadi hampir rataan produk, semua produk saat ini kondisinya seperti itu. Kecuali satu yang akan bisa membuat ini menjadi belok, yaitu perang yang real, yang melebar. Menurut saya itu. Selain itu kemungkinan kemarin isu resesi pun belum bisa membelokkan dari benang golden ratio time frame 1 hari ini. Gitu. Jadi Solana untuk ke depan ini jangan dijual, jangka panjang ini juga bagus. Karena ini apalagi yang sudah beli di area-area ini ya, bawah-bawah ini ya. Ini harga luar biasa, menurut saya harga bagus gitu. Area-area ini ya antara 27 sampai area 28 sampai 28 29 itu jangan dijual, karena ini ring-ring yang menurut saya sangat luar biasa di kemudian hari. Asalkan proyeknya jelas ya. Solana, kembali lagi saya tidak pernah beli Solana, tapi kalau melihat secara candle dan time frame dia memiliki potensi yang bagus kalau pembelian di area 27 sampai 29 dolar gitu ya. Akan kemana prospeknya untuk terdekatnya mungkin tidak yang tipis ini, ke sini aja. Ini target terdekat untuk Solana kemungkinan di 48. Kapan ya? Mungkin bisa sebulan lagi ya, bulan November bisa. Kalau BNB, wah ngegas itu BNB, tadi sudah dibahas. BNB itu sudah dari kemarin sebenarnya pembelian untuk BNB, karena posisinya sudah, dia areanya itu area golden ratio-nya itu sudah belok. Jadi potensinya BNB itu kita sudah bahas dari beberapa hari kemarin, mungkin sudah 10 hari atau 2 minggu yang lalu pun. Jadi potensinya BNB kalau seandainya tidak bisa beli di toyib ini teman-teman kalau beli di toyib, teman-teman toyib kan di sini, teman-teman akan dapat momentumnya di sini. Kenapa pembelian toyib itu jadi the best? Karena kalau pembelian toyib teman-teman dapat satu momentumnya di sini aja, modalmu sudah mau tarik full itu bisa kadang-kala bisa mencapai 80% sampai 100%. Ini ya 181. Ini berapa? Tuh, ya kan? 80% ini terjadi. Kenapa kita harus beli dalam momentum toyib?
Di bawah golden ratio 3 benang ada balok toyib. Itu adalah harga grosir gitu ya. Jadi harga grosir ini kalau teman-teman kunci, psikis teman-teman sudah menang. Kalau di sini, area di sini teman-teman yang kalau saya secara pribadi adalah take profit margin. Gitu ya. Area ini adalah take profit margin. Kalau saya besarkan, teman-teman akan melihat juga toyib yang di atas. Ini kita besarkan ya. Saya kan belum lihat. Jadi toyibnya itu di sini. Kemungkinan salah dan sini dikit tidak apa-apa. Tawang ini sama aja, tidak beda jauh ya kan. 334 take profit margin. Kenapa toh take profit margin 3? Karena ekor panjang sudah 3 kali gini merah-merah gini ya biasanya lepas saja. Kemungkinan jualnya di bawah ya taruh aja 328 atau 325. Oke lah, masih oke sekali karena di sini kita beli di 183, di sini penjualan. Caranya jual seperti apa? 3 benang, golden ratio loncat-loncat dan ekor panjang. Apalagi sudah dikonfirmasi beberapa ekor panjang turun ke bawah terus seperti ini. Ini adalah take profit margin yang sempurna dari posisi. Jadi karena sifatnya dari market, yang perlu teman-teman ingat adalah tidak ada kenaikan yang terus-menerus dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Itu sifat dari market. Jadi kenapa kita harus rajin take profit margin? Itu karena ini tidak ada kenaikan yang terus-menerus. Begitu juga penurunan. Penurunan itu tidak seringkali kalau sudah shoot seperti ini, teman-teman jangan berharap dia akan ke bawah sampai sini juga, susah. Biasanya cuma setengah dari volume ini, 35 sampai setengah dari power yang ada di sini. Biasanya saya menandainya apa? Di golden ratio ini posisinya ngosor-ngosor sedikit, ada ekor panjang, disitulah ruang saya membeli kembali ketika take profit margin saya mau saya gulung. Dari sini saya take profit margin, di sini saya beli untuk saya gulung untuk momentum berikutnya, kurang lebih di mana mungkin di area seperti ini, teman-teman. Karena sifat dari market ini, dia ketika sukses di sini, dia nanti kalau yang di sini sudah tidak terlalu berat, biasanya dia akan terabas di sini dan mencari untuk resisten yang berikutnya. Itu market seperti itu, teman-teman. Lah kok bisa tahu seperti itu? Pak, bahwa itu akan uptrend. Tanda yang paling mudah untuk teman-teman lihat di dalam market, bagaimana arah market itu akan kemana, itu adalah golden rasionya atau benang warna kuning ini ya teman-teman. Sedangkan benang warna kuning ini yang saya tambah ini bukankah ini posisinya dia naik, ya dia akan marketnya seperti ini. Karena sifat dari golden ratio ini, benang golden ratio atau MA99 ini, dia tidak mudah belok. Ini hal yang simpel yang teman-teman bisa lihat dari market. Ini kalau dia belok gini kan dia naik, ya kan? Kalau dia belok gini dia naik. Nah, kalau saat ini apa? Ini belok, berarti dia mau naik, gitu ya. Ada tanda khusus enggak untuk balok? Ada, sudah ada di video TikTok saya. Di depan itu teman-teman ada yang 9 menit. Itu saya menjelaskan secara detail dan terperinci soal candle toyib ini. Itu lebih spesifik menurut saya. Akan teman-teman lihat aja di situ atau tidak. Kalau diklik juga bisa diklik untuk YouTube. Di profil saya ada YouTube Iwan Crypto, itu juga ada di situ. Dan dibantu subscribe sama share ya teman-teman, biar channel YouTube saya ada ya subscribe-nya lebih banyak, bisa live di YouTube next time-nya gitu ya. Jadi untuk toyib lebih detail di video TikTok atau video YouTube gitu. Itu lebih. Kalau yang di YouTube tuh lebih komplit 15 menit secara rinci sekali kalau yang di YouTube. Juga termasuk reaksinya si toyib itu dikarenakan apa, itu dijelasin semua. Saya jelasin semua bahwa itu adalah kombinasi antara berita FAD dan panic sell yang hiper di situ. Itu akan memunculkan yang namanya candle toyib itu. Market lagi seru ya, seru banget ini. Polkadot gimana? Doge mas, Doge terbang karena Elon ngepam ya. Jadi kalau
Doge itu pembahasannya ke apa, ke Elon. Jadi kalau Elon sedang ini yang ngepam nih, itu karena Elon nge-tweet. Om, saya mau simpen 50 juta. Kira-kira mending di BNB, ETH atau Doge? Kalau tanya sama saya akan jujur pecah di 2 titik. Karena pecah di 2 titik, kemungkinan malah BTC. BTC itu kedepannya itu sudah hampir mendekati saving heaven lebihan. Jadi kalau mau produk the best-nya dari kripto ya tetap BTC. Kita tidak bisa pungkiri itu. BTC itu akan menuju ke 75.000 something di nanti ATH kembali. Jadi BTC lebih baik kalau untuk 50 juta, saran saya malah bukan saran ya Mas. Ini kalau saya seandainya 50 juta ya, saya mau beliin, saya akan beliin di BTC 25 juta, 15 juta saya beliin BNB, 12 setengah BNB sama ETH. Kenapa seperti itu? Karena BTC memiliki keunikan yang berbeda dari ETH maupun BNB. Walaupun secara itu mungkin teman-teman melihatnya bahwa dia kan pelan gini. Bukan itu. Yang kita butuhkan untuk investasi adalah pertahanan atau kekokohan yang baik. Ada di mana? Di BTC. Dan memiliki nilai lipatan yang lebih jelas di kemudian hari. Kalau bicara soal pertahanan, BTC the best-nya. Gitu ya. Tapi kalau sukanya di ETH maupun BNB, ya dua-duanya. Saya tidak pilih Doge. Loh kok gitu ya? Saya tidak mau gambling. Ya. Gitu tujuannya gitu ya. Saya mungkin coret Doge-nya. Tak kasih 1 juta aja Doge. Gitu ya, Mang Ipok. Siap Bang, ditonton dulu YouTube-nya nanti ya. Moga-moga bermanfaat ya Bang Didi. Semoga teman-teman ini ditonton, di subscribe, di itu apa, di like, di share ya. Ayo dibantu teman-teman untuk Iwan Crypto. YouTube-nya ada di profil TikTok ini juga ya. Diklik aja langsung nyambung gitu ya. Juga nanti saya akan apa, ini kan cuman untuk mendownload ulang untuk video TikTok, tapi next time saya akan mulai buat apa YouTube dalam apa durasi yang lebih sedikit, antara 15 menit minimal, memberikan apa satu apa sharing di mana bagaimana saya melihat market dari waktu ke waktu gitu. Nanti bisa dilihat lah ya, BTC lah ya. Jadi the best-nya BTC gitu ya. Makanya apa, siapa namanya, Koyasaki apa siapa sing itu, sing suka bahas soal emas sama itu, sama BTC, siapa, Kiyosaki apa siapa. Nah itu kan dia menyebutnya BTC, bukan koin kripto ya. Tak ulangin kembali, berbeda. BTC itu adalah tidak bisa diutek-utek. Jadi tidak bisa satu negara pun mendominasi ini. Itu keunikan dari BTC itu di situ. Berbeda dengan yang lain, itu berbeda BTC. Jadi memang kalau untuk yang long term paten wajib hukumnya BTC di harga murah gitu ya. Saya pakainya MA7, MA25, MA99. Bang kalau Doge gimana? Doge selama Doge itu dipam oleh Elon, ya beli aja. Ikut aja, enggak usah banyak gitu. Biasanya terbang gitu. Tapi tetap dia. Saya secara pribadi tidak mengikuti Doge. Kalau saya pernah take profit margin yang terbaik untuk koin Mijin ya,
Shiba Inu itu di 2000%. Posisi di spot. Live tetap di TikTok aja. Iya, saya live tetap di TikTok. Iya, siap. Karena lebih TikTok itu durasinya lebih cepat, jadi kita lebih bisa interaksi dengan sangat mudah. Berbeda dengan posisi di YouTube ya. Jadi kalau untuk live TikTok itu lebih enaknya secara itu lebih dapat gitu loh. Seperti seolah-olah tidak ada sekat atau jeda yang terlalu jauh gitu. Itu bagusnya TikTok gitu. Ya, hidup TikTok. Kiyosaki ya nyebut gini angel kayak thank you Bang. Live TikTok jam 10 sampai jam 12. Seringnya jam 10 sampai jam 12, kadang ya mundur-mundur dikit lah. Setiap hari. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk BNB juga oke. Kalau ini pilihannya itu untuk saat ini ya, sebetulnya kalau lihat di marketnya seperti apa teman-teman, sebenarnya gini, apakah BTC bisa tembus enggak? Dari kemarin kita yang bahas di sini, sebenarnya ciri-ciri dia bisa tembus atau tidak sebenarnya sudah terjawab oleh BNB sama ETH. BNB sama ETH itu dari kemarin sebenarnya golden ratio-nya, bukankah kita membahas bahwa golden ratio-nya sudah posisinya dia naik ke atas, dan ETH juga sama memiliki potensi yang naik ke atas. Dari kemarin dia memang sudah terkonfirmasi di time frame 1 hari itu benangnya golden ratio sudah naik ke atas. Jadi sangat tidak mungkin kalau dia mengalami koreksi dulu untuk BTC. Karena ini kan tidak mungkin tahu-tahu yang ETH sama BNB-nya naik, BTC-nya turun. Dan menurut saya tidak matching di situ. Jadi kemungkinannya dia naik sangat banyak, 60 banding 40. Kenaikannya akan terjadi kenaikan kembali itu 60%, terjadi penurunan kembali, koreksi-koreksi ringan itu 40%. Gitu. Jadi saya tetap pump atau kembali lagi. Menurut saya lebih banyak dia akan naik dulu. Kalau lihat di potensinya lebih cenderung dia akan naik lagi. Karena apa? Dilihat dari sini teman-teman. Kalau mau bull trap dia areanya tidak di sini. Bull trap itu areanya di sini. Itu satu. Kedua, ciri-ciri yang teman-teman perlu lihat yang dari kemarin kita bahas. Di sini itu adalah posisinya turun. Jadi trap-trap di sini itu sangat wajar karena dia posisi sedang turun. Sedangkan kalau kita lebar jarak jauhin seperti ini proses menuju datar, karena di sini sudah terjadi lengkuan. Proses menuju datar mau berproses menuju naik. Bukankah ini kecenderungannya akan seperti itu? Gitu. Karena kalau kita menganut kepada ciri-ciri yang di ETH, sedangkan sendiri ETH sudah naik, ya kan? Tidak mungkin BTC-nya dia turun. Sedangkan lagi di sini diperkuat lagi oleh BNB yang sudah naik di time frame 1 hari semua. Ini time frame yang stabil, bukan time frame 1 jam loh, 1 hari loh. Jadi itu cara saya melihat market. Saya lihat dari rekan-rekannya dari BTC, saya melihatnya dari BNB, dari ETH, apakah pesannya itu apa? Itu juga saya biasanya melihatnya dari itu juga. Karena dari situ kita akan bisa minimal kegalauan kita itu terjawab. Ini kan sengaja dibuat galau sebetulnya di BTC-nya ini. Orang jadi bingung. Padahal sebenarnya dia sudah konfirmasi di 2 area BNB maupun ETH. Itu koin-koin di bawahnya BTC persis. Jadi kalau yang di bawahnya BTC persis saja sudah memberikan satu sinyal, menurut saya potensi BTC akan tetap naik. Kemana? Potensinya
Kalau lihat di maratonnya seperti ini ada potensi bisa ke 25 loh. Ya moga-moga aja, tapi sebelum kita berbicara tentang 25 kita harus melihat si BTC ini mampu ndak dia menembus di 22.800. Itu caranya melihat. Ya, yang tanya lagi siapa? Ya, kalau yang itu ya udah beli. Ini sudah beli belum tadi? Tapi kalau gini ini jangan dulu ya. Tapi bilangnya apa? Ada yang bilang bahwa futur itu tidak termasuk dalam area ini, perhitungan ini. Jadi tidak mempengaruhi market ini. Dia cuma menghapus likuidan di stop loss di futur. Ada yang bilang gitu. Jadi market ini tidak tergerus oleh futur sebetulnya. Saya tidak tahu secara pastinya yang benar yang mana, saya tidak tahu. Ya anggap aja tidak terjadi penggerusan futur, karena futur itu secara sistem itu berdiri sendiri bilangnya. Gitu. Ya galonya mungkin nyapunya di futur itu ya, Bang lagi ya. Si siapa Bandar ini senang ini di sikat atas sikat bawah, sikat atas sikat bawah, atau dapat uang manis sekali nih dari futur. Itu mereka. Makanya pengaruh Pak ya, itu enggak tahu itu. Berarti ada beberapa yang soalnya menyebutkan tidak, ada yang itu saya sendiri sebetulnya kurang tahu. Ya toh. Itu ada yang bilang tidak kan. Jadi saya kurang tahu. Saya jawab saya kurang tahu secara itu apakah mempengaruhi atau tidak. Benar-benar saya kurang tahu. Doge ya. Oh iya oke. Okay. Tetap minta dibahas. Tapi Doge ini sebenarnya tak coba bahas. Sebenarnya aku ngomong jujur ya, Doge itu paling susah dibahas. Karena apa? Doge ini yang bisa nganalisis itu si Elon. Terima kasih Bang ya, sama-sama. Tuh, Doge yang bisa menganalisis siapa si Elon. Nah ini kemarin kita sebenarnya sudah bahas ini. Kalau masih ingat kemarin kan tak jawab ini toh. Ini karena ini ada garis-garisnya. Ini berarti saya pernah jawab ini. Tunggu aja di resist terdekat. Pasti saya jawabnya itu. Gitu loh. Nah ini sampai gitu loh. Nah kalau ini sampai biasanya bisa jadi dia marah. Nah tergantung dia FOMO atau tidak. Kalau karakteristiknya FOMO dia akan ke sini. Tapi kalau karakteristiknya dia tidak FOMO sesuai alur dengan cerita teori wave Elliot, ya fase yang akan di itu ya seperti ini. Ini adalah wave 1, ini adalah wave 2, ini adalah wave 3, ini adalah wave 4, wave 5. Tapi kalau FOMO bisa sampai dia menuju 0,17 ya bisa. Di resist berikutnya. Kalau saya secara pribadi ya ambil modalmu dulu kalau sudah margin. Ya toh, ambil modalmu sisane meh naik karepe. Apalagi kalau banyak ya. Ya menarik yang beli yang itu ya. Yang bahagia ya bahagia, yang sangkut ya sangkut. Kalau Doge itu ya selalu ada itu ya, ada yang korban, ada yang tidak juga. Ya intinya kalau sudah di atas jangan dikejar-kejar. Itu menurut saya seperti itu. Kalau di sini beli enggak, saya enggak mau beli. Jangan membeli dengan kondisi seperti ini. Kalau jatuh sakit ya. Karena ini bisa jadi ini ruangnya wave satunya. Takutnya kan gitu. Kalau ini ruangnya wave satunya ya mantol ke golden ratio.
Gitu. Yuk, tanya apa lagi? Yuk, dibantu daftar. Ya, nanti 15 menit lagi selesai ya, teman-teman. Apa istirahat dulu karena saya tadi itu habis pijet, jadi rasanya itu malah capek itu di punggung. Karena kalau pijet itu kalau tidurnya malam-malam itu malah itu. Mantap ya, moga-moga kalau terbang ya 0,717, kalau dia mantul ya berarti area yang akan terpantul ya di area 0,66 gitu. Cukup puas bang, terima kasih ya, monggo, semoga bermanfaat ya. ETC ETC ya, ETC naik ya, naik apa ada ETC? Oh mulai naik ya, kemarin 6 sudah, oh 22 turun. Wah ini rumit ya, ETC ini rumit bener. Kalau saya tidak berani ya ETC ini, jujur ya, saya ngomong lebih baik jujur. Karena gini, ETC ini digadang-gadang kan dulu sebagai mining, menggantikan Dengger Hashimoto. Tapi ternyata gagal karena ETC dimining oleh para miner itu dapatnya 10%. Jadi cuma 10% aja dari pendapatan Dengger Hashimoto pada saat itu. Jadi kenapa ETC itu kemarin sempat ngepam? Karena ini mereka itu isunya itu digadang-gadang sebagai pengganti Dengger Hashimoto. Lah sedangkan kenapa penurunan ini terjadi? Ini kalau teman-teman lihat itu tanggalnya itu adalah posisi di nih, lihat nih. Nah, lihat ya. Ini penurunannya itu persis di merger. Kalau teman-teman lihat ya di sini ya. Ini adalah posisi merger. Seharusnya kalau dia menggantikan Dengger Hashimoto, dia kan harusnya ngepam. Kenapa terjadinya seperti itu? Begitu tanggal 14 diuji coba di tanggal 15, orang sudah ketahuan miningnya ternyata tidak sesuai harapan, terlalu jauh. Akhirnya apa terjadi yang namanya pembuangan barang. Jadi perlu hati-hati untuk ETC, itu yang perlu diperhatikan. Walaupun ini nanti saya akan tetap bahas secara candle aja, tapi secara fundamental yang perlu diperhatikan adalah yang dulunya memiliki potensi untuk menjadi alat miningan, akhirnya koin yang dimining akhirnya batal ya. Walaupun kita bisa baca secara candle ya, tapi candle ini kalau sudah dengan kondisinya seperti itu, orang juga ragu untuk masuk, ragu, takutnya di situ investornya kendor gitu. Tetap ini adalah 3 benang, terus golden, terus toyibnya ada di sini ya ini. Nah ini akan kemana? Potensinya kalau bisa naik ya ke golden ratio. Bacanannya adalah dia akan OTW ke 33.000, 33 dolar gitu. Untuk proses saat ini dia akan menuju seperti itu. Kalau seandainya dia bisa naik lagi, dia akan ke sini, resist terdekat antara sini atau di sini. Walaupun ini golden ratio-nya seperti ini, tapi teman-teman perlu lihat bahwa polanya memang pola seperti itu. Dia naik, turun, naik, diturunkan lagi, naik lagi, turunkan lagi. Jadi golden ratio-nya si ETC ini kacau. Gitu. Hati-hati aja, saran saya tetap jangan melihat golden ratio. Jadi rekam jejak juga penting ya teman-teman. Rekam jejak polanya seperti apa, dia ini siklusnya sampai teng nggak gini loh modelnya, dibantai langsung gitu loh ya. Itu yang perlu teman-teman hati-hati. Kalau posisinya beli di bawah sih tidak masalah gitu ya. BTC masih running naik ya Pak ya. Yuk bentar Pak, kita lihat dulu karena gitu ya. Untuk ETC ya tadi yang tanya.
Kalau menurut saya BTC ini akan OTW tetepan di 22.800. Targetnya tetap di situ. Kalau melihat dari kondisinya, melihat dari itu, kita akan tersupport oleh, kenapa naik ke situ dulu, ke supportnya dengan ini, dua koin ini yang perlu dipantau juga. BNB sudah prosesnya itu sudah banyak seperti ini, jadi dia ini sudah hampir naiknya 80% naik, 20% terjadi penurunan sangat kecil. Kalau berita perang mungkin bisa, perang real baru belok ini bisa. Jadi itu satu, ETH satu, dia sudah naik. Jadi dua koin yang di bawah BTC aja sudah konfirmasi dia naik. Harusnya ini cuman menunggu momentum di mana BTC itu mendapatkan ruang untuk dia mantul, untuk naik gitu. Bang, BTC ke 12.000 percaya enggak? Kalau dia sudah dinaikkan di 100% dari harga 17,5, saya percaya. Nanti saya akan bacain, satu saat saya akan ungkapkan. Tapi saat ini biar tidak goyah, lebih baik saya fokus saja kepada sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Sebenarnya ada, tapi saya nanti akan bahas mungkin di Maret. Mungkin di Maret itu akan terjadi reaksi yang akan turun bisa. Sebelum dia halving, dia akan sekali, mungkin Februarinya atau itunya dihantam dulu, mungkin tidak sampai 12.000, bisa sampai koreksi 15.000, bisa terjadi, bisa. Tapi saat ini momentumnya kemungkinan bisa ke 32.000 dulu. Harusnya secara itu seperti itu. Ini diperhatikan itu ya. Bentar. Aku soalnya harus ngeliat data itu soalnya. Kalau nyari ke situ. Jadi ini teman-teman, ini yang perlu diperhatikan. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini karena biar teman-teman tidak mengalami ketakutan atau apapun. Jadi nanti dikira saya membahas ini untuk menakutkan. Akan terjadi reaksi itu, akan gitu ya. Jadi yang ini yang dibahas oleh teman-teman seringkali 14.000, 12.000, ini adalah momentumnya adalah ini. Tapi dia akan dinaikkan dulu di fase ini. Ini akan kemungkinan kalau melihat kondisi sektornya saat ini resesi dan inflasi, kemungkinan besar terjadi bisa di area mungkin sekitar reaksinya bisa Februari atau Maret gitu ya. Sebelum halving itu terjadi, dia koreksiin dulu bisa, tapi dia akan naikin dulu. Menurut saya akan terjadi seperti itu. Saya sudah tahu sebenarnya, cuman memang saya tidak bahas karena belum waktunya. Ya, jadi kalau saya bahas itu terus, yang saya takutin mental kita itu yang kena. Gitu loh. Akhirnya teman-teman tidak terbangun psikisnya, yang sebenarnya itu sesuatu yang bisa terjadi tapi perlu momentum yang tepat. Saat ini belum tepat momentumnya. Karena resesi digembar-gemborkan juga sudah bereaksi, kita tidak melihat sebuah panic sell atau sesuatu yang bereaksi cukup dalam. Sebenarnya saya punya datanya itu, di situ saya ada. Jadi sebelum terjadi kenaikan itu ada wick seperti ini, tapi dia dinaikkan dulu. Ini loh. Ini sebelum dia maraton dulu itu terjadi ini. Dan ini kejadiannya tidak sebentar loh. Ini Desember kan? Bukankah saat ini? Ini apa? Maret. Anggap ya.
Sebenarnya data ini sebenarnya tak simpan untuk Januari atau Februari, akhir atau jadi biar menarik. Tapi tidak apa-apa lah. Ini teman-teman biar bisa minimal menjadi satu itu aja input di kemudian hari. Jadi Desember pada halving masa lalu itu tuh dia mengalami kenaikan, gitu ya. Proses kenaikan, dia naikin dulu. Baru nanti di itu kemungkinan kalau ini seandainya ini 8.000 ya, 8 ini kenaikannya ini sudah naik ya, ini sudah naik loh, ini sudah naik loh, ini posisi sekarang ini sudah itu loh, nih ya. Kalau teman-teman lihat di sini sama ini, cuman memang ini kurang sedikit aja. Sebenarnya sudah terjadi juga ini. Pola ini sudah terjadi cross di sini. Cuman yang di sana lebih dalam di sini. Nanti dia naik seperti ini ya. Sebenarnya nanti kalaupun koreksi itu teman-teman sudah tidak rugi. Menurut saya loh ya. Karena harga di bawahnya belum tentu juga terjadinya adalah reaksinya nanti akan weak seperti ini, belum tentu, gitu ya. Kemungkinan di area-area ini cuman di sini tapi terlalu dalam, jadi dilihat seperti dalam gitu bisa, gitu ya. Nanti di area sekitar Maret perlu waspada juga. Nanti kan orang-orang kan karena ada tumpuan yang perlu diperhatikan itu adalah gini. Resesi itu mungkin buat Indonesia saat ini belum berdampak, karena kalau di luar negeri, saya harus ngomong jujur ya, di luar negeri kenapa barang dinaikkan? Buat mereka barang dinaikkan minimal memang berat di sekarang, tapi mereka sudah beradaptasi mulai sekarang. Kalau di Indonesia itu berbeda, kita tidak menaikkan barang secara langsung karena takut marketnya tidak mampu untuk itu. Takutnya ini pemerintahan sudah mikir untuk apa, jangan sampai nantinya tidak terjual dan chaos, gitu loh. Tapi kalau di luar negeri mindsetnya berbeda. Di Eropa itu mindsetnya ayo kita naikin dulu untuk mengatasi susah di depan, tapi untuk mengatasi berikutnya. Nah kalau di kita, kenapa Bu Sri Mulyani juga membahas tentang Q1 dan Q2 ke depannya 8 bulan ke depan, karena itu memang pasti berdampak. Kenapa berdampak? Jadi nanti 2023 awal itu kan barang importnya banyak. Indonesia itu harus kita pelajari bahwa Indonesia itu adalah negara konsumtif. Itu yang harus kita ingat dulu. Negara konsumtif itu berarti ekspor kita tuh banyak. Sedangkan di luar itu harga sudah tinggi semua masuk ke Indonesia dengan kondisi negaranya itu adalah konsumtif. Kita akan mengeluarkan uang banyak. Lah ketika posisi ini cuma menunda aja sebetulnya. Meledosnya nanti besok. Awal tahun ke depan baru terasa. Itu yang makanya orang sudah melihat itu. Gitu. Tapi kalau menurut saya harusnya saat ini sudah naik. Karena apa? Sedangkan migas naik, barang-barang sentral naik, harusnya mau tidak mau harus naik. Biar apa? Kita tidak terlalu berat di masa depan. Kalau kita biarin, ayo yang paling murah, ya buang kok, kita ngajur kabeh gitu loh malah. Menurut saya loh, ini sudut pandang saya secara pribadi itu, ajur semua malahan. Kalau memang harus naik, ayo sepakat untuk naik. Itu minimal kita menahan biar tidak sampai tersyok-syok di depan. Setuju ya Bang Laki ya? Kurang lebih gitu. Jadi itu yang saya lihat secara market kemungkinannya bisa jadi bukan saat ini reaksinya. Antisipasi 5 tahun depan. Udah jamnya ini ya, oke yuk. Ya gitu ya, kurang lebih seperti itu, minimal menjadi
sharing-sharing aja, semoga minimal membukakan mindset satu sama lain, saling support. Ya, tetap take profit selalu, tetap Dior ya. Indonesia suka ilmu. Selamat malam semua, Bang Laki, Bang Adadeh, Calvin, ya, terus Bang Meukat ya, terus yang lain semua, Bang Arpi, Indomie, Bang Dwi, ya, Bang Rifan, ya, semua yang belum disebutkan satu-satu, untuk Mas Mul, untuk Bang Ijong, ya, untuk Bang Arci, Mas Ibnu, semuanya terima kasih. Take profit selalu ya, parah, terima kasih. Ya, oke. Selamat malam. God bless you all.